Shalom semua. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita memulai ibadah di hari Minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita mau baca Mazmur di Mazmur 28. Amin, kita baca sama-sama ya. Mazmur 28, Tuhan perisaiku. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menuntut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan jatuh ke mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya ya Bapa, haleluya Yesus. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, Kau siapkan hati kami, Kau kuduskan hati kami, sucikan hati kami ya Bapa, untuk kami datang menghadap kepadamu ya Tuhan. Biar segala puji-pujian, segala penyembahan yang kami naikkan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biar kami datang dan pulang tidak sama ya Tuhan. Biar kami pulang membawa suatu jawaban kehidupan yang berarti bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.
musik mengiringi lagu ini. Tuhan, saudara, lewat lagu ini kita mau merenungi betapa besar kasih-Nya Tuhan, bahwa kasih-Nya Tuhan lebih luas dari apapun, tak terbatas kasih Tuhan. Sama-sama kita merenungi lagu ini, saudara. Satu yang Tuhan tanam dalam hati saya, bahwa lewat lagu ini Tuhan mau menyampaikan bahwa kasih Tuhan selalu ada di hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kasih Tuhan lebih besar daripada masalah kalian. Dengan segenap hati kita mau katakan lagu ini dari awal. Kita mau katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau sayang. Benar Bapa, terima kasih atas pelihara-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah
sama-sama sembah Tuhan. Kita mau sama-sama tinggikan nama Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan kami rindu Engkau Tuhan. Tuhan, hati kami haus kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau sampaikan kalau Tuhan selalu ada untuk hidup kita. Kalau sampai saat ini Tuhan masih izinkan pandemi ini berada, walaupun semusim berlalu, tapi Tuhan mau katakan, Tuhan selalu ada beserta kita. Kasih Tuhan lebih besar daripada penyakit di luar sana. Kasih Tuhan lebih besar daripada kejatuhan di luar sana. Kasih Tuhan lebih besar daripada kebangkrutan yang kita alami. Apapun keadaan kita sekarang, walaupun semuanya sudah berlalu, Tuhan sanggupkan kita ada di tempat ini sekarang untuk kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan kalau kasih Tuhan lebih dari segalanya. Dalam setiap pergumulan hidup kita, Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan begitu sangat dahsyat untuk Anda dan untuk saya, untuk keluarga Anda dan untuk keluarga kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Hati kita mau katakan lebih keras dari samudra.
bertugas untuk membawakan doa syafaat. Saya undang jemaat untuk kembali duduk. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan terima kasih ya Bapa untuk sepanjang hari kemarin Tuhan sampai hari ini Tuhan. Senantiasa Engkau memelihara kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas keberadaan kami di tempat ini Tuhan. Kami bawa tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang pimpin jalannya ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Engkau penuhi setiap hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Semuanya biarlah kami berfokus kepada Engkau ya Bapa, memuji dan meninggikan nama-Mu Yesus. Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Oh Tuhan, Engkau yang sucikan, kuduskan setiap kami ya Bapa, untuk kami memuji dan menyembah nama-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami pada siang hari ini. Engkau pimpin Tuhan, Engkau urapi setiap yang melayani-Mu pada siang hari ini Tuhan. Engkau urapi dan kuasa darah-Mu Tuhan. Penuhi setiap ruangan di tempat ini dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan juga Tuhan lingkungan sekitar tempat kami beribadah Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat Tuhan, menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar kami ya Bapa. Boleh menjadi contoh yang baik, memenangkan jiwa-jiwa Tuhan untuk mereka datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kedamaian wetan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengasihi daerah ini ya Bapa. Biarlah banyak anak-anak Tuhan dipulihkan ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, Engkau menangkan Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa ya Bapa. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan Yesus. Begitu juga dengan bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami ya Bapa. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya kasih-Mu Tuhan sungguh besar Tuhan. Engkau tetap memelihara bangsa kami Tuhan. Senantiasa Tuhan Engkau memperhatikan bangsa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau tutup bungkus bangsa kami dan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau mengampuni bangsa kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan keamanan ya Bapa. Engkau berikan banyak mujizat bagi bangsa kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga pemimpin bangsa kami ya Bapa ke dalam tangan-Mu Yesus. Engkau berikan dia kekuatan Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan jujur, adil dan bijaksana ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, ada sukacita. Amin. Sudah saatnya kita untuk mengangkat satu pujian. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Pernah dilihat mata
kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita agungkan Dia. Haleluya. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan pada kita. Terima
kasih Tuhan. Kami bersyukur. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau merasakan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Yesus. Mari saudara berbicara bahasa roh. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan urapan-Mu Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuntun kehidupan kami. Engkau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Semua karena kebaikan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan kami sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memberikan kami napas sampai saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Pimpin Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Terlebih juga ampuni kesalahan kami Tuhan. Jika kami lalai Tuhan, kami tidak taat Tuhan, kami jauh Tuhan, kami berbelok Tuhan dari jalan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang menebus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, sebanyak kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, hadir di pribadi kami Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan berita firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan duduk.
Salam saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Ya, Tuhan Yesus tetap baik. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak akan berubah. Amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini saudara, saya ingin menyampaikan, mungkin saudara di kehidupan ini begitu banyak masalah, begitu banyak cobaan, ya, problem banyak sekali saudara. Namun tetap percaya Tuhan bahwa badai pasti akan lewat, badai pasti akan berlalu. Amin saudara. Walaupun kehidupan kita berat, ya, tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan lewatkan itu. Amin. Masalah itu akan Tuhan selesaikan. Amin saudara. Ya saudara. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, kita harus kala badai menghadap kehidupan kita, menghadang kehidupan kita, kita harus bertahan. Amin saudara. Ya, kita harus bertahan saudaraku. Dan itulah yang Tuhan mau, kita tetap bertahan saudara yang kasih Tuhan. Bahkan di dalam Petrus 1 Petrus 2 ayat 23 saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas saudaraku dengan caci maki. Bahkan ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil saudara. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus katakan, kalau kita mengalami badai, kita harus bertahan. Tuhan Yesus aja bertahan saudara. Masa kita gak mau bertahan? Tuhan Yesus yang begitu berat menderita buat umat manusia, Dia bertahan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertahan. Tak kala badai, cobaan menghadang kehidupan kita. Saudara mau? Ya saudara. Saudara kasih Tuhan, dikatakan dalam firman-Nya saudara, bahwa Yesus menderita saudara. Artinya saudaraku, bahwa Ia penuh kesakitan saudara. Dan dikatakan bahwa keadaannya itu sangat menyedihkan saudaraku. Kristus menderita, tetapi untuk bertahan saudara. Ia mengalami penderitaan sampai di Bukit Golgota, sampai Yesus disalibkan saudaraku. Mengapa kita perlu bertahan di dalam penderitaan, di dalam badai saudara? Karena itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan saudara. Karena itu akan mendatangkan kebaikan saudaraku. Tak kala kita bertahan di dalam badai, bertahan di dalam percobaan, itu akan kita timbul akan seperti emas yang murni saudara. Tuhan izinkan pengujian itu boleh terjadi untuk kita naik level, untuk kita naik kelas saudara. Amin saudara. Ya, dan Tuhan inginkan itu saudara. Dan firman Tuhan katakan saudara yang kasih Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan, ia akan mendapatkan mahkota yang kekal saudara. Ya. Dan Tuhan janjikan itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sudah dikasih Tuhan, Tuhan mau melewati badai, Tuhan mau kita bertahan bersama dengan pimpinan Tuhan. Amin. Sudah dikasih Tuhan. Ya sudah dikasih Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Begitu sekali, banyak sekali sudah dikasih Tuhan. Kehidupan, persoalan di dalam kehidupan kita. Bahkan
dunia ini mengalami begitu banyak bencana. Ya. Begitu banyak mengalami goncangan perekonomian, sakit penyakit yang belum tuntas, saudara. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, kita katakan harus bertahan di tengah badai itu, saudaraku. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab Yesus menceritakan tentang Nabi Yunus, saudaraku. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yunus 1, saudara, ayat 13 sampai dengan 16, saudara. Yunus 1 ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan bacakan. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nyasar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa badai di dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang nyata. Persoalan di dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang nyata, yang realitas, saudara. Ya. Oleh sebab itu, saya katakan kita harus bertahan. Amin, saudara. Ya. Bahkan semua orang meminta dan berseru kepada Tuhan bahwa badai itu boleh berlalu. Saudara yang kasih Tuhan, badai dalam cerita Yunus ini, saudaraku, bukan hanya kapal, saudaraku, yang di laut, yang diombang-ambingkan oleh gelombang laut, saudaraku. Tapi bicara badai adalah bicara tentang persoalan kehidupan, persoalan rumah tangga, badai di dalam pekerjaan, badai di dalam keuangan, ekonomi yang tidak menentu, saudara. Dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita mau belajar apa yang menyebabkan badai itu terjadi, saudara. Apa yang menyebabkan badai itu bergelora, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, penyebab badai di dalam kehidupan itu, saudaraku, ada badai yang disebut badai diakibatkan oleh dosa, saudara. Ya. Dan ini yang dialami oleh Yunus, saudara. Oleh karena satu orang Yunus yang berdosa, saudara. Seisi perahu hendak diombang-ambingkan oleh gelombang laut, saudara, yang hampir tenggelam, saudara. Bahkan dikatakan, saudara yang kasih Tuhan, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat yang Kau kehendaki.
Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena Yunus yang berdosa, seisi perahu harus menanggungnya. Dan akhirnya apa saudara yang kasih Tuhan? Yunus diceburkan ke dalam laut, dan badai itu yang mengamuk diam dan tenang saudara. Saudara yang kasih Tuhan, badai yang diakibatkan dosa, kita harus bertobat saudara. Kalau ada dosa di dalam kehidupan kita, kesalahan di dalam kehidupan kita, jalan yang tidak benar di dalam kehidupan kita, kita harus bertobat saudaraku. Tuhan katakan semerah apapun dosa kita, Tuhan akan mengampuni. Asal kita mau, asal kita membukakan hati kita lebar-lebar untuk Tuhan. Izinkan Tuhan bicara dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus memasuki kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus itu Allah yang mengasihi. Kadang kita yang tidak mengasihi, kadang kita yang meninggalkan Dia. Tapi Tuhan tetap mencari saudara dan saya. Amin saudara. Walaupun jalan kita belok-belok, tapi Tuhan menegur kehidupan kita, mengajak kita kembali. Ya. Dan yang selanjutnya saudaraku, penyebab badai kehidupan saudaraku, badai yang diakibatkan oleh serangan iblis saudara. Saudara kasih Tuhan, dan ini dialami oleh Yesus saudaraku. Ya. Tak kala Yesus hendak tiba di daerah Gadara saudaraku ya. Yesus saat itu ada di tengah-tengah lautan beserta dengan muridnya. Ia dihadang oleh badai yang begitu besar saudaraku. Dan apa saudaraku? Yesus menghardik badai itu dan angin itu dan akhirnya reda saudara. Saudara kasih Tuhan. Dan ini adalah badai yang disebabkan oleh serangan iblis. Iblis hendak menjegal jalannya Tuhan ke seberang saudaraku. Iblis hendak memperhambat jalannya Tuhan dengan adanya badai saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jika iblis hendak menyerang kehidupan kita, kita harus lakukan peperangan rohani saudara. Saudara, kita harus melakukan peperangan rohani itu. Kadang kita lengah saudara, namun Tuhan akan memperlengkapi kita dengan senjatanya saudara. Dan juga saudara yang kasih Tuhan, ada badai yang disebabkan oleh kebodohan saudaraku. Kebodohan karena seseorang saudara. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul saudaraku, di mana Rasul Paulus saat itu menjadi tawanan saudaraku, yang hendak dibawa ke Roma saudara. Rasul Paulus mengetahui bahwa di sana, di luar sana cuaca awan sudah gelap saudara, dan itu akan terjadi badai. Namun saudara yang kasih Tuhan, nakoda kapal hendak membawa Paulus beserta dengan yang lainnya saudaraku, pengikutnya, jalan terus saudara. Dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi saudara? Kapal itu hancur di tengah laut. Kapal itu karam saudara. Namun saudara yang kasih Tuhan, mereka semua selamat. Rasul Paulus selamat, dan murid-muridnya juga selamat saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah badai yang disebabkan oleh karena suatu kebodohan, karena nggak mendengarkan apa disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan menegur kehidupan kita, terimalah saudaraku. Jalankanlah itu saudara, dengan kerendahan hati saudara.
Jangan kita seperti yang nakoda kapal ini, saudara. Badai yang disebabkan oleh karena kebodohan. Dan yang selanjutnya sedang kasih Tuhan, penyebab badai dalam kehidupan saudaraku, badai yang disebabkan untuk kita naik ujian saudaraku, untuk kita naik tingkat saudaraku. Mengapa badai itu diizinkan terjadi? Untuk kita naik tingkat saudara. Amin saudara. Iya. Saudara nggak usah takut, namun tetap bertahan. Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan kita, Tuhan yang Immanuel, Allah, Tuhan Yesus yang menyertai kita saudara. Saudara kasih Tuhan, adapun sifat badai itu saudariku, di dalam kehidupan kita saudaraku, sifat badai itu pasti akan berlalu saudara. Amin saudara. Setiap persoalan di dalam kehidupan kita itu pasti akan berlalu. Dan Tuhan Yesus tidak akan memberikan segala beban apapun yang melebihi kekuatan kita saudara. Kalau saya dapat mengangkat beban 20 kilo, nggak mungkin Tuhan tuh kasih 30 kilo saudara. Saya akan kempor saudara. Saya akan sakit pinggang mungkin saudara. Tuhan akan memberikan di bawah itu saudara. Tuhan gak akan memberikan beban yang kita yang lebih melewati apa yang kita mampu saudara. Dan yang selanjutnya saudara yang kasih Tuhan, badai juga saudara kasih Tuhan bisa kita hindari saudara, dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya saudara yang kasih Tuhan. Lalu saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita menghadapi badai yang benar saudaraku? Saudara yang kasih Tuhan, saat kala kapal di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah samudra, saat ia mengalami badai saudaraku, apa yang dilakukan kapal itu saudaraku, nakoba itu saudaraku, saat badai mengalami itu saudaraku, mereka akan mencari kapal itu, mencari perlindungan saudaraku, mencari perlindungan, mencari pulau yang terdekat saudaraku, untuk kapal itu berlindung saudara. Ya. Berlindung dari badai itu saudaraku. Demikian juga saudara yang kasih Tuhan, saat badai menerpa kehidupan kita, bersandarlah kita kepada Tuhan, bersandarlah kita kepada perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Tuhan kita adalah menara yang kuat saudara. Dialah kota benteng kita saudara. Dialah tempat perlindungan kita saudara. Saudara yang kasih Tuhan, jika saudara berlindung kepada Tuhan, perlindungan Tuhan itu kekal. Amin saudara. Ya, buat saudara dan saya, itu yang Tuhan janjikan saudara. Dan saudara yang kasih Tuhan, jangan kita biarkan diri kita sendiri saudara, saat kita membutuhkan pertolongan itu, kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan teman, kita membutuhkan kerabat. Untuk mendoakan kita saudara. Jangan katakan kita gak membutuhkan orang lain saudaraku. Saat badai menerpa kehidupan kita, kita butuhkan komunitas,
untuk mendukung saat badai menerpa kehidupan kita, untuk kita bertahan saat badai menerpa kehidupan kita. Dan saat kita membutuhkan, ada orang-orang itu, kita akan kuat dan kita akan semakin teguh dan kita akan semakin semangat, bahkan dituakan. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, menghadapi badai, saudaraku, yang benar bagaimana? Saat kita berada di tengah badai, saudaraku, mungkin saudara yang kasih Tuhan, saat kita tidak ada pertolongan, ya, mungkin kalau kapal di tengah lautan, di tengah samudra, nggak ada pulau, nggak ada apapun, saudaraku, apa saudaraku kapal yang lakukan? Nakoda kapal ini, saudara, dia akan menghadapi badai itu, saudaraku. Menghadapi badai itu, kapal itu akan menghadapi badai. Mungkin dia akan, nakoda kapal akan memperlambat jalannya kapal, saudaraku. Bahkan nakoda kapal, saudara kasih Tuhan, saat badai menerpa, ia akan meringankan beban-bebannya, saudara. Mungkin yang di dalam kapal itu akan dibuang untuk meringankan beban itu, saudara. Supaya saat badai menghadang kehidupan, dia sanggup menghadapinya, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita harus menghadapi badai, persoalan dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara. Dan di tengah badai yang menerpa kehidupan kita, kita harus menjaga keseimbangan, saudara. Ya. Untuk kita tetap berada di jalurnya Tuhan, saudara. Walaupun badai menerpa kehidupan kita, kita bertahan, namun kita harus tetap menjaga keseimbangan, punya hubungan dengan Tuhan, saudara. Dan yang selanjutnya, saudaraku, saat badai menerpa dalam kehidupan kita, jangan kita buka celah, saudara. Ya. Saya kasih Tuhan, jangan buka celah dalam kehidupan kita. Kita harus koreksi kehidupan kita, saudara. Mungkin kehidupan kita ada kesalahan, kita harus koreksi, saudara. Mungkin kehidupan kita ada kebocoran di dalam kesehatan, ekonomi, kita harus koreksi, saudara. Kita harus menjaga hati kita, saudara, supaya hidup lebih baik, saudara. Dan yang selanjutnya, saudara yang kasih Tuhan, saat kita menghadapi badai, kita harus menggunakan yang namanya tuh navigasi, saudara. Navigasi dalam kehidupan kita itu penting sekali. Apa, saudaraku? Yaitu petunjuk Tuhan, saudaraku. Navigasi itu ibaratkan kompas, saudara. Kalau di dalam kehidupan kita, saudaraku, yang realita ini, navigasi itu adalah firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita. Amin, saudara. Gunakan navigasi itu, yaitu firman Tuhan, karena janjinya iya dan amin, saudara. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya minta untuk bangkit berdiri. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Kita menyanyikan pujian, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat. Amin, Tuhan. Ya Tuhan, ku sembah Kau Tuhan.
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini Tuhan. Kau telah mengingatkan kami Tuhan, untuk kami bertahan Tuhan di tengah badai kehidupan ini Tuhan. Walaupun kesulitan cobaan Tuhan menghimpit kehidupan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang Tuhan untuk mengulurkan pertolongan-Mu Tuhan pada kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan sungguh Allah yang baik Tuhan. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Pengumuman hari Rabu ini adalah tanggal 26. 26 itu hari libur. Tapi tetap ada doa, tapi saya ambil ini cara kita akan doa keliling. Doa keliling itu nanti saudara kita naik mobil keliling. Di dalam mobil kita berdoa dari sini ke Selapajang, muter ke Bandara Mas keluar dari Pondok Teko ke belok ke Sewan ya ke arah Sewan ya, ke Sewan terus ada jembatan baru, kita lewatin jembatan baru sampai ke Panorama, balik lagi ke Kedaung Wetan ya. Jadi saudara yang bisa ikut, mari ikut kita bersama-sama doa keliling. Udah lama sekali nggak kita lakukan hari ini ya. Terus pemuda apa remaja juga ada acara paginya ke alun-alun lari. Jadi ibu-ibu yang udah senior jangan ikut, nanti pingsan ya. Yang muda-muda, yang youth ya bisa ikut di sana. Yang doa kita akan doa keliling, Tuhan akan memberkati kita sekalian. Hari ini adalah hari khusus saudara, hari Pentakosta, hari ke-50 di mana Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudusnya kepada kita sekalian, supaya kita dikuatkan, diberikan semangat senantiasa untuk memuji nama Tuhan. Kita mau tutup kebaktian kita sebelumnya, kita mau berdiri bersama-sama, kita naikkan Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita akan menyembah kepada Tuhan, kita minta Tuhan memberikan kuasa Roh Kudusnya senantiasa di dalam hati kita, untuk kita kuat menghadapi kehidupan ini. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Aku masuk dengan hati tulus
sembah Dia, saudara. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami di hadapan-Mu, Allah Roh Kudus. Urapi kami Tuhan, kami anak-Mu, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Oh, sana bagi Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh kuat dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan hancur dan binasa. Tapi Tuhan Yesus, Kau naik ke surga, tapi Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami tidak sendirian di dalam menjalani kehidupan ini. Kami boleh menghadapi badai hidup kami, karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau ada di dalam hati setiap anak yang percaya kepadamu. Karena Engkau Tuhan memberikan kami damai sejahtera, berikan kami sukacita untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Supaya kami bertahan, supaya kami boleh semangat di dalam kehidupan kami untuk melewati hari-hari kami. Karena kami tahu Roh Kudus membimbing kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sampai hari ini Tuhan memimpin kehidupan kami. Jemaat-Mu Tuhan berkati, baik yang mereka datang dalam ruangan ibadah ini maupun saudara kami yang melihat dari Facebook Tuhan. Berkati jemaat-Mu semua Tuhan dengan kekuatan yang baru. Oh, semangat yang baru, hidup yang baru, pemikiran-pemikiran sesuai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus, kami boleh berjalan bersama Roh Kudus. Apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami boleh belajar mentaatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun keberadaan mereka hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang dalam keadaan ketakutan Tuhan memberikan Tuhan suatu keadaan di mana Tuhan kami tidak takut lagi. Yang susah Kau hiburkan Tuhan, yang mencari pekerjaan Tuhan mentolong, bisnis yang dijalankan, usaha yang dijalankan, pekerjaan yang dijalankan oleh anak-anak-Mu Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Sebentar kami akan tinggalkan ruangan ini, kami akan pisah satu dengan yang lain, dengan kasih sayang-Mu menyertai kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran-Mu di dalam Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memelihara kehidupan-Mu, menyertai kehidupan-Mu, memberikan hidup yang kekal. Bahkan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus menjadi milik kita seutuhnya sampai
kembali yang kedua. Maranatha, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Pulanglah dengan membawa berkat dan jadi berkat bagi sesamamu. Terima kasih Tuhan, sebab itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita.